Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwana dengan NIM 210407500039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada pembelajaran IPA di SD. Adapun materi yang saya pilih yaitu sistem energi listrik. Nah, pada materi pertama yaitu memahami sistem energi listrik. Sistem energi listrik adalah jaringan kompleks yang menyangkut pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik ke pengguna akhir. Ini merupakan tulang punggung infrastruktur modern yang memungkinkan kehidupan modern kita. Selanjutnya yaitu sumber energi listrik, meliputi konvensional dan terbarukan. Sumber energi listrik konvensional seperti batu bara, minyak, dan gas alam masih mendominasi produk listrik saat ini. Meskipun murah, namun sumber ini terbatas dan berdampak buruk pada lingkungan. Yang kedua yaitu sumber terbarukan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi menjadi pilihan yang semakin diminati karena ramah lingkungan dan berkelanjutan. Teknologi terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selanjutnya yaitu pembangkitan energi listrik, meliputi prinsip dan teknologi. Pembangkitan energi listrik didasarkan pada prinsip-prinsip dasar elektromagnetisme. Berbagai teknologi digunakan untuk mengkonversi sumber energi primer menjadi energi listrik, seperti pembangkitan tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan pembangkitan tenaga fosil. Setiap teknologi memiliki karakteristik unik dalam hal efisiensi, biaya, dampak lingkungan, dan keandalan. Pemilihan teknologi bergantung pada ketersediaan sumber energi primer dan faktor-faktor teknis, ekonomis, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu transmisi dan distribusi energi listrik, meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu transmisi energi listrik. Energi listrik dibangkitkan di pusat-pusat pembangkit listrik dan harus ditransmisikan melalui jaringan saluran transmisi tinggi tegangan ke gardu induk di berbagai wilayah. Dan yang kedua yaitu gardu induk dan transformator. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan menggunakan transformator agar dapat didistribusikan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan tegangan menengah dan rendah. Dan yang ketiga yaitu distribusi energi listrik. Melalui jaringan distribusi, energi listrik disalurkan ke konsumen akhir baik untuk keperluan rumah tangga, komersial maupun industri dengan tegangan yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu efisiensi energi listrik, meliputi konsep dan praktik, terbagi atas tiga bagian. Yang pertama yaitu distribusi energi listrik. Melalui jaringan distribusi, energi listrik disalurkan ke konsumen akhir baik untuk keperluan rumah tangga, komersial maupun industri dengan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu manajemen beban listrik, menjadwalkan penggunaan peralatan listrik pada waktu-waktu off-peak, dapat membantu menyeimbangkan permintaan dan mengurangi beban pada jaringan listrik. Dan yang ketiga yaitu energi terbarukan, mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbi angin dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang sistem energi listrik.
Sistem energi listrik Indonesia menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan infrastruktur, permintaan yang terus meningkat, dan transisi ke energi terbarukan. Namun, peluang besar juga ada seperti potensi energi surya dan angin, serta perkembangan teknologi penyimpanan energi. Dengan kebijakan yang tepat dan investasi yang memadai, sistem energi listrik Indonesia dapat ditransformasi menjadi lebih andal, efisien, dan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan energi masa depan sambil mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu peran masyarakat dan transformasi energi listrik. Sebagai pemangku kepentingan, masyarakat memiliki peran sentral dalam mendorong transformasi sistem energi listrik yang lebih berkelanjutan. Kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat akan menentukan keberhasilan transisi menuju energi terbarukan dan efisiensi energi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait sistem energi listrik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.